Termasuk keistimewaane sasi poso kuwi diturunkannya Al-Qur'an di dalam bulan itu. Seperti yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 ya. Sana disebutkan bahwa unzila fil Qur'an, dalam bulan poso itu diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini yang menjadi istimewa. Kenapa Al-Qur'an kok bisa membuat istimewa? Saya logikanya gini wae. Misalnya ya, banding-bandingan ini, enek wong blonjo, apa sing lanang ngeterke sing wedok pas blonjo. Nah, di tengah-tengahe bojone blonjo, sing lanang ki tengok-tengok ning dhuwur motor karo maca Al-Qur'an. Kira-kira orang yang melihat itu menganggap orang itu istimewa apa enggak? Dibandingkan dengan apabila orang itu nunggu bojone blonjo sing diwaca koran atau maca WA apa maca yang lain itu. Kira-kira orang yang membaca Al-Qur'an di tengah-tengah menunggu istrinya belanja itu dianggap mulia apa enggak itu. Terus enek-enek sing wong dodol misalkan, wong dodol opo, wong dodol gorengan apa wong dodol matengan gitu. Di sela-sela menunggu pembeli datang, mergo urung enek sing tuku. Lah dhek iki tengok-tengok nunggu dagangan iki nyambi karo maca Qur'an. Kira-kira ngono kuwi dianggep wong mulia, bocah mulia apa cah biasa saja gitu. Bila dibandingkan dengan wong sing nunggu dagangane mung karo nge-game, karo ngopo ngono ya sing ora penting. Kira-kira orang itu dianggap mulia apa enggak? Nah, berarti kalau kita menganggap sesuatu seperti itu menjadi orang yang mulia, kita bisa tahu podo-podo mocone, podo-podo aktivitase, tetapi ternyata yang sing diwaca ki Al-Qur'an itu akan mempunyai nilai lebih gitu bila dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Dan masih banyak dari waktu kita yang luang yang bisa kita isi dengan membaca Al-Qur'an ya. Akeh kegiatan-kegiatan sing selon. Misalnya kaya kanca-kanca supir ojol gitu ya, ketika menunggu ngetem gitu kayak ngenteni gantolan ya, ngenteni sinyalnya nyantol gitu kan, waktunya kan luang itu kan bisa dipakai untuk baca Al-Qur'an. Nah, itu dengan membaca Al-Qur'an itu kita itu bisa dipandang oleh orang lain itu sebagai kegiatan yang mulia bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini contoh ya sebagai kemuliaan bulan Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi ternyata orang saja, kita-kita saja itu dengan membaca Al-Qur'an itu sudah dianggap mulia oleh orang yang lain. Apalagi membaca, belajar itu loh. Wonge lagi sinau Al-Qur'an, lagi nyinaoni ben iso maca Al-Qur'an ning pinggir dalan. Kuwi wis dianggap mulia oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, untuk mengisi kemuliaan bulan Ramadan itu tentunya kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap mulia. Jangan sampai bulan yang mulia tetapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mulia. Ini dari hal-hal yang sepele loh. Rasulullah itu mengingatkan kepada kita sekalian akan pentingnya untuk mengisi aktivitas di bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Misalnya kaya sing tersebut di sebuah hadis ya. Yen kowe pas poso, kowe iki aja mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Terus kowe iki aja bertindak bodoh. Terus yen nganti enek sing ngejak padu, kowe iki jawaben yen aku lagi poso, ora iso padu. Melihat dari hadis itu, ternyata bukan hanya yang masuk ke mulut saja yang membatalkan puasa, tetapi ternyata yang keluar dari mulut pun itu perlu diperhatikan, karena yang keluar dari mulut itu ya yang berupa kata-kata ya, itu ternyata juga bisa merusak pahala puasa kita ya. Ya gue mau ngomong sing kasar, omongan elek, omongan sing menyakitkan orang lain, ngerasani, gibahi, itu tuh sesuatu yang keluar dari mulut kita itu. Apalagi adu domba, terus
senengane ngajak padu. Biasanya ngajak padu kan ya saka omongan ya. Melihat dari hadis tadi kita bisa ngerti ya bahwa puasa itu ternyata bisa menjadi perisai bagi kita ya. Seperti yang ngendikan Nabi ya, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Ya perisai dari hawa nafsu mau. Hawa nafsu baik yang masuk ke mulut ataupun yang keluar dari mulut. Hawa nafsu ini misalkan apa itu dikata-katai sing elek karo wong, kuwi hawa nafsu ini pengen bales nengin pas poso, kuwi dianjurkan ki ora usah bales. Angel tuh. Jadi asiamu junah, asiamu itu adalah perisai ya, puasa itu adalah perisai. Jadi yang nenek wong elek-elek awake dhewe iki tetep kon meneng wis stokno wae, rasa dibales. Ini ngantek kono ngejak padu, awake dhewe iki ora entuk ngladeni, malah kon jawab, "Sorry, aku lagi poso." Kuwi bener-bener bisa menjadikan puasa itu sebagai perisai dari hawa nafsu kita. Maka untuk itu marilah kita berupaya untuk senantiasa bisa mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang mulia. Misalnya kita ambil contoh perbuatan mulia yang paling ringan itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di waktu-waktu luang kita pada bulan Ramadan itu kita maksimalkan itu. Jangan sampai waktu luang itu terbuang percuma. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa bulan Ramadan ini mulia, salah satu kemuliaannya itu adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka marilah kita baca Al-Quran itu. Sehingga insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia juga. Meskipun perbuatan kita itu sederhana, hanya membaca. Tetapi kalau urusan hitung-hitungan pahala, ini suatu hal yang luar biasa ya. Karena di dalam bulan Ramadan itu segala perbuatan baik itu pahalanya dilipat gandakan. Dari yang biasanya 10 kali bisa menjadi 70 kali dan berkali-kali lipat. Selagi amal soleh yang kita kerjakan itu di dalam bulan Ramadan. Itu baru masalah yang paling ringan ya untuk membaca Al-Quran. Dan perbuatan-perbuatan lain ya yang bisa kita lakukan selagi perbuatan itu baik, maka insya Allah di bulan yang penuh berkah ini pahalanya akan dilipat gandakan. Yang penting di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan perbuatan baik kita dan meminimalkan perbuatan buruk kita. Tetapi yang perlu juga kita sadari adalah kemampuan kita untuk melaksanakan hal itu adalah semua itu karena izin daripada Allah SWT. Untuk itu kita mestinya berdoa terlebih dahulu bagaimana kita untuk berbuat baik dan bisa tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu agar Allah itu memampukan kita. Jadi agar kita itu dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan perbuatan baik dan dimampukan oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena semuanya itu adalah izin daripada Allah SWT. Semampu apa kita, seniat apa kita, kalau Allah itu tidak membantu kita, tidak mengizinkan kita, ya kita tetap nggak bisa apa-apa.